Manusia adalah makhluk yang telah diciptakan dengan beragam sifat dan karakter. Akan tetapi, karakter yang dimiliki manusia tidak terbentuk begitu saja. Pembentukan karakter manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka. Karakter tersebutlah yang mempengaruhi cara berkomunikasi mereka. Sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup tanpa menopang satu sama lain, tentunya kita akan berupaya memenuhi kebutuhan kita dengan berkomunikasi, baik dengan kelompok maupun pribadi. Dan dalam ilmu komunikasi, yang menjadi bahasan kali ini yaitu komunikasi antar pribadi. Sedikit mengenai pengertiannya, singkatnya, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi antara dua individu saja, tidak kelompok ataupun yang lainnya, hanya dua individu saja. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada teori-teori komunikasi antar pribadi. Adapun teori-teori yang termasuk dalam komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, aprehensi komunikasi. Aprehensi komunikasi ini adalah kondisi di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi. Adapun penyebab aprehensi komunikasi ini dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu aktivitas yang berlebihan, proses kognitif tidak tepat, yang ketiga dan yang terakhir keterampilan dalam komunikasi tidak memadai. Selanjutnya yang kedua, self-disclosure. Self-disclosure ini adalah bagian dari kajian komunikasi perspektif internasional, di mana fokus utama dalam tindakan komunikasi ini adalah aspek interaksi yang melibatkan indikator sebagai individu sosial. Kemudian, pada self-disclosure ini, komunikasi terjadi ketika individu berani membuka diri dan menyatakan informasi tentang dirinya. Yang ketiga ada penilaian sosial. Dalam penilaian sosial ini terdapat tiga hal yang mempengaruhi atau berpengaruh dalam teori penilaian sosial. Yang pertama itu pembicaraan yang memiliki kredibilitas tinggi. Maksudnya, pembicaraan ini mampu melancarkan penyampaian pesan secara jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman pada lawan bicara. Yang kedua, ambiguitas seringkali dinilai lebih baik dibanding dengan kejelasan. Contohnya, saat pesan yang akan disampaikan dalam dunia periklanan. Yang ketiga dan yang terakhir, adanya individu yang bersifat dogmatis dalam menghadapi permasalahan. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, dimulai dengan diri sendiri atau self-communication. Yang kedua, mencakup aspek isi pesan atau hubungan antara pribadi. Yang ketiga, bersifat transaksional. Yang keempat, melibatkan hubungan antara pribadi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, tidak dapat dirubah atau diulang. Ciri-ciri komunikasi antara pribadi. Yang pertama yaitu pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah. Yang kedua, konteks isi pesan memiliki tujuan dua arah. Yang ketiga, tingkat umpan balik berkomunikasi yang tinggi. Yang keempat yaitu kemampuan individu dalam melakukan selektivitas yang tinggi. Yang kelima, kecepatan dalam menjangkau masyarakat yang sedikit lebih lamban. Dan yang keenam yaitu efek yang ditimbulkan yaitu perubahan perilaku. Baik, masuk di materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hubungan komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu ada perkenalan. Perkenalan ini merupakan tahap awal di mana terjadinya komunikasi yang berupa fase kontak permulaan dan atau adanya tanda-tanda usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui secepatnya identitas dan sikap dari lawan bicara. Yang kedua, ada persahabatan. Seseorang memutuskan menjalin persahabatan adalah untuk mengurangi rasa kesepian. Selain itu juga untuk menguatkan dorongan karena manusia membutuhkan dorongan semangat dikala sedih, terpuruk, ataupun berusaha untuk bangkit. Yang ketiga ada keakraban. Keakraban sangat identik dengan sahabat karib atau close friend. Setiap orang saling menggantungkan diri satu sama lain dan terikat dalam tanggung jawab. Yang keempat ada suami istri. Hubungan suami istri dianggap sebagai hubungan yang unik.
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara suami dan istri yang membentuk hubungan interpersonal lainnya, seperti prediksi dilakukan tiap pasangan menjadi kebiasaan rutin. Yang kedua, dalam berinteraksi, komunikasi yang terjalin antara suami dan istri adalah komunikasi yang berdasarkan kejelasan pengetahuan. Yang ketiga, suami istri menetapkan peraturan pribadi dalam interaksinya setiap hari. Yang kelima, ada orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak terikat dalam hubungan keluarga. Hubungan yang terjalin ini bersifat dua arah, di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik, dan kemudian anak bertanggung jawab dalam mematuhi nasihat orang tua. Berdasarkan sifatnya, komunikasi antar pribadi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal atau verbal communication, lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Yang pertama, komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan secara tertulis atau write ataupun secara lisan, yaitu dalam bentuk oral. Komunikasi verbal lebih mudah disampaikan karena pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti. Ini disebabkan karena komunikasi ini dapat dilakukan dengan bantuan media seperti telepon, surat, gambar, lukisan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal atau nonverbal communication, di mana komunikasi yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan gerak, isyarat bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Juga menggunakan objek seperti baju, potongan rambut, dan lain-lainnya. Lalu serta cara bicara seperti intonasi yang nada tinggi, gaya bicara, dan kualitas emosi. Contohnya dalam komunikasi nonverbal ini terlihat pada komunikasi gambar seperti televisi, baliho, dan lain-lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga mengenai tujuan komunikasi antar pribadi, di mana komunikasi antar pribadi yang terjadi antar individu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama untuk menyampaikan informasi, di mana tujuan utama berkomunikasi ialah untuk menyampaikan informasi. Lalu di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. Lalu yang kedua untuk menumbuhkan simpati. Dalam berbagi informasi ada kalanya beberapa pesan yang disampaikan merupakan pengalaman pribadi, baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Dari sana timbul rasa simpati yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Lalu yang terakhir menumbuhkan motivasi, di mana tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan menimbulkan motivasi itu tersendiri apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang menggugah kepribadian diri. Kesimpulan, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim pesan dengan penerima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dikatakan terjadi secara langsung apabila pihak-pihak yang terlibat komunikasi dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media. Sedangkan komunikasi tidak langsung dicirikan oleh adanya penggunaan media tertentu. Komunikasi interpersonal berlangsung pada orang-orang dekat seperti keluarga dan teman. Pesan komunikasi interpersonal juga bersifat pribadi seperti peduli dan dukungan. Keberhasilan komunikasi interpersonal ditandai dengan semakin kuatnya ikatan antara anggota komunikasi dan hal itu akan menguatkan rasa simpati antar sesama.